Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aina Eka Putri dan rekan saya Fahri Rizky Eka Putra. Kami dari Pendidikan IPSC 2014 FIS UNJ. Kali ini kami akan membahas tentang materi interaksi sosial. Adapun tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi ini, yaitu setelah mempelajari subtema ini, kamu diharapkan mampu A. Mengidentifikasi sifat-sifat interaksi sosial budaya dalam kehidupan masyarakat, dan B. Menjelaskan perbedaan interaksi asosiatif dan disosiatif. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak luput dari yang namanya interaksi. Namun, tahukah kalian tentang pengertian interaksi? Ya, interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Berdasarkan sifatnya, interaksi sosial terbagi menjadi dua, yaitu interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial asosiatif adalah interaksi sosial yang sifatnya positif, yang dapat membina kerjasama dan memperkuat kesatuan dan solidaritas anggota kelompok. Contohnya itu seperti gotong royong di lingkungan RT ataupun kerja kelompok saat mengerjakan tugas. Selanjutnya, interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial disosiatif adalah interaksi sosial yang cenderung negatif dan dapat membawa kepada perpecahan. Contohnya itu seperti tawuran dan perang antar suku. Nah, selanjutnya masuk kepada bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial terbagi berdasarkan sifatnya, yaitu pertama bentuk interaksi sosial asosiatif dan bentuk interaksi sosial disosiatif. Bentuk interaksi sosial asosiatif terbagi menjadi 4, yaitu kerjasama, asimilasi, akulturasi, dan akomodasi. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang kerjasama. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai satu atau beberapa tujuan. Di dalam kerjasama ini ada beberapa bentuk. Pertama, kerukunan, kedua, bargaining, ketiga, kooptasi, keempat, koalisi, dan kelima, joint venture. 1. Kerukunan. Kerukunan ini seperti yang ada di gambar, itu kerjasama, gotong royong, terus jumat bersih, atau kerjasama kelompok masyarakat. Nah, kedua, bargaining. Bargaining yaitu kerjasama pertukaran barang atau jasa antara dua organisasi atau dua negara. Contohnya itu seperti kerjasama JICA, Japan International Cooperation Agency, dengan beberapa perguruan tinggi di Indonesia untuk mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan. Ketiga, kooptasi. Kooptasi yaitu proses penerimaan unsur-unsur baru oleh pemimpin suatu organisasi yang ditunjukkan dalam rangka mencegah terjadinya gangguan atau keguncangan dalam organisasi tersebut. Nah, keempat ada koalisi. Koalisi ini tentu sering kalian dengar ya. Koalisi yaitu kerjasama antara dua pihak yang memiliki kepentingan atau tujuan yang sama. Contohnya itu seperti koalisi partai. Nah, beberapa partai bergabung untuk mencalonkan bupati atau wali kota. Terakhir, ada joint venture. Joint venture yaitu bentuk kerjasama beberapa perusahaan dalam mengembangkan bidang usaha tertentu. Satu sebagai pemodal dan pihak lainnya mengelola usaha atau proyek tertentu. Nah, dalam melaksanakan kerjasama, ada beberapa faktor yang menyebabkan bertambah kuatnya kerjasama. Pertama, adanya kesamaan tujuan. Kedua, adanya ancaman dari luar. Ketiga, mencari keuntungan. Selanjutnya ada akomodasi. Akomodasi adalah suatu bentuk hubungan sosial ke arah terciptanya kesepakatan antara dua pihak yang tengah berselisih. Selanjutnya masuk ke asimilasi. Asimilasi yaitu proses peluburan dua kebudayaan sehingga masing-masing pihak merasakan adanya kebudayaan tunggal sebagai milik bersama. Asimilasi dapat dijelaskan dalam rumus singkat, yaitu A plus B sama dengan C. Ada beberapa syarat yang mempermudahkan terjadinya asimilasi. Pertama, toleransi.
Kedua, kesempatan yang sama. Ketiga, adanya sikap menghargai terhadap pihak asing. Keempat, perkawinan campuran. Kelima, adanya musuh bersama dari luar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang akulturasi. Akulturasi ini hampir mirip seperti asimilasi yang sudah saya jelaskan, namun memiliki beberapa perbedaan. Akulturasi adalah pencampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi. Contohnya itu seperti yang ada di gambar. Di sana terlihat seperti bangunan Hindu-Buddha. Namun ternyata bangunan tersebut dijadikan sebagai masjid di mana tempat orang muslim untuk beribadah. Akulturasi dapat dijelaskan dengan rumus singkat, yaitu A plus B sama dengan AB, di mana kebudayaan A ditambah kebudayaan B akan bersatu menjadi kebudayaan A dan B yang memiliki beberapa sifat yang saling melengkapi. Demikianlah penjelasan tentang bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Fahri yang akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial disosiatif memiliki bentuk-bentuk, diantaranya adalah persaingan, kontravensi, dan konflik. Persaingan merupakan perjuangan yang dilakukan perorangan atau kelompok sosial tertentu agar memperoleh kemenangan atau hasil secara kompetitif tanpa menimbulkan ancaman atau benturan fisik. Dari contoh yang bisa kita lihat di samping adalah contoh dari bentuk persaingan, yaitu lomba lari. Kontravensi adalah proses persaingan yang ditandai oleh gejala ketidakpastian mengenai pribadi seseorang dan perasaan tidak suka yang disembunyikan terhadap kepribadian seseorang. Nah, kontravensi merupakan bentuk interaksi sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan. Contoh kontravensi yang dapat kita lihat di samping adalah sepasang pria, dengan kata lain gay, yang termasuk dalam lesbian, gay, biseksual, dan transgender yang masih kontroversi di Indonesia. Konflik bisa dikatakan dengan pertentangan atau pertikaian, yang merupakan suatu bentuk hubungan sosial di mana individu atau kelompok berusaha memenuhi tujuannya dengan cara menentang pihak lawan melalui ancaman atau kekerasan. Contoh dari konflik antara lain adalah tawuran antar pelajar dan perang antar suku. Kesimpulan, interaksi sosial terbagi dua, yaitu interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. Bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif adalah kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Sedangkan bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif adalah persaingan, kontravensi, dan konflik. Nah, dari materi interaksi sosial yang sudah kalian dapat, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. 1. Jelaskan pengertian dari akulturasi. 2. Jelaskan pengertian dari persaingan. 3. Sebutkan 2 contoh dari asimilasi. 4. Sebutkan 2 contoh dari persaingan. Dijawab dengan benar ya. Terima kasih atas perhatian kalian menyaksikan video ini. Semoga video ini menjadi bermanfaat. Kritik dan saran komen di bawah ya. Sampai jumpa. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu.